kan? Terus kalau sebar data, Bapak mau keselnya sama siapa? Mau komplainnya kemana? Bapak nggak tahu siapa yang nyebar, benar? Tapi kalau kolektor kita tahu fisiknya. Ketika terjadi kesalahan penagihan sama dia, kita komplainnya juga bisa. Atau enak kita tahu siapa, kita harus marah sama siapa, kita tahu. Fisiknya masih kelihatan, Pak. Benar nggak? Dari mana, perusahaan apa, ya kan? Tujuannya apa, benar nggak? Tapi kalau sebar data, bukan cuma Bapak sama kolektor yang tahu, tapi semua yang ada di kontak Bapak. Justru saya lebih takut disebar data karena nggak kelihatan fisiknya, Pak. Benar nggak? Kalau kolektor artinya mereka masih manusia, bukan malaikat, masih bisa dinegosiasi. Benar nggak? Kecuali datang malaikat, wah ngeri, Pak. Apalagi malaikat maut, huh? Benar nggak? Itu. Jadi sebenarnya gini, Pak. Karena kita sudah didoktrin dari lahir dengar kata kolektor, bahasa kolektor, ya kan, badannya gede, marah-marah, teriak, hitam, bener nggak? Sebenarnya kita didoktrin dari lahir seperti itu, Pak. Tapi nggak semua kolektor seperti itu. Contoh, ketika Bapak dengar bahasa pisau ya, pikiran negatif Bapak akan berarah kemana? Pisau itu tajam, bisa membunuh, bisa melukai, bener nggak? Tapi nggak semua pisau bisa melukai, membunuh, Pak. Tapi ada manfaatnya. Apa? Bisa dipakai untuk motong daging, sayuran, bener nggak? Jadi nggak semuanya, Pak. Seperti itu. Kolektor pun juga gitu, Pak. Karena kita sudah didoktrin bahasa kolektor, jadi kita takut. Bener nggak? Sama dari lahir juga kan kita didoktrin pisau itu tajam, bener nggak? Tapi tergantung apa kita manfaatinnya buat apa, bener nggak? Nah, itu seperti itu. Jadi nggak usah takut sama yang namanya datangin kolektor, Pak. Saya lebih takut sebar data malah. Ya kan, yang datang masih manusia, kolektor juga manusia, Pak, bukan malaikat, bener nggak? Itu 4 keresahan nasabah, Pak, ketika galbay. Ini saya kasih tahu 4 keresahan nasabah. Yang pertama, takut disebar data. Kedua, takut didatangin kolektor. Ketiga, takut diteror ke pekerjaannya atau ke kantor, benar nggak? Keempat, takut di blacklist atau BI checking. Nah, kalau saya lebih takut di blacklist oleh Tuhan daripada BI checking. Hah? Bapak lebih pilih mana? Di blacklist sama Tuhan atau BI checking? Kalau BI checking kan otomatis hukumannya Bapak adalah nggak bisa ngutang lagi. Artinya apa? Jauh lebih baik, Pak. Jadi Bapak jauh dari yang namanya riba atau hutang. Tapi kalau udah sama Tuhan di blacklist, Pak, sorry maaf, nggak bisa napes, Pak, nggak bisa kerja. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Tapi terkadang masih banyak orang yang takut di blacklist BI checking. Makanya sampai dia bela-belain jual apa? Jual rumahnya. Orang-orang pengen punya rumah, dia jual rumahnya. Orang-orang pengen punya motor, dia jual motornya. Orang-orang pengen jual mobil, dia jual mobilnya. Lantaran apa? Takut nggak bisa ngutang lagi. Sebenarnya salah, Pak. Bukan membuat hidup dia lebih baik, malah tambah parah. Ngapain harus jual-jual aset yang udah ada, yang udah dimiliki? Bener nggak? Belum tentu bisa kebeli lagi. Nah, itu yang harus dipikirkan. Jadi nggak usah takut sama blacklist sama BI checking. Udah stop aja pembayarannya, kita perbaiki ekonomi kita. Yang tadinya buat bayar cicilan, kita tabungin lah pelan-pelan. Itu. Paham nggak? Memang mungkin besar. Karena apa? Kenyataan realitanya seperti itu. Bapak pasti punya satu, tiba-tiba nambah lagi. Karena apa? Kita digiring untuk pinjam lagi. Dengan cara apa digiringnya? Ya, dibesarin bunganya. Ya kan, bunganya itu kan udah nggak masuk akal pinjol, Pak. Pasti orang kejebak lalu terjerat. Jebak dulu mereka, ya kan? Ya. Nah, kayak bola salju dong, gelinding bukan makin kecil, tiba-tiba, utang udah 70 juta aja, bener nggak? Gimana caranya biar bola saljunya nggak gelinding, Pak? Jadi saya hancurin bola saljunya. Sama halnya dengan pinjol. Gimana caranya biar Bapak kagak ada lubang tutup lubang? Saya hancurin pinjol Bapak. Jadi Bapak nggak bisa ngutang lagi. Artinya apa? Bapak jauh dari yang namanya riba. Karena main pinjol lebih banyak mudorot daripada faidahnya. Ada nggak orang
nggak bisa bayar cicilan motor, ya kan? Nggak bisa bayar cicilan motor nih, bunuh diri. Nah, kalau nggak bisa bayar cicilan motor ya silakan, udah nggak punya duit ambil aja motor kita, tarik leasing, bener nggak? Tapi orang bunuh diri gara-gara pinjol ada nggak? Banyak, banyak Pak, banyak. Orang nggak bayar cicilan motor, nggak ada beritanya bunuh diri. Kasih tahu saya kalau ada. Ada. Nah, pinjol ini lebih banyak mudorotnya daripada faidahnya, keburukannya yang kita lihat Pak. Banyak, nggak ada manfaatnya Pak, nggak ada. Bener nggak? Pertanyaannya dia udah lunas, cuman tetap ditransfer sama pinjol tuh gimana tuh? Dia udah lunas, tetap ditransfer ilegal 7 hari ya? Ya. Itu ilegal. Jadi ketika dibayar, kalau yang ilegal itu langsung tiba-tiba tanpa kita klik oke, ditransfer lagi. Itu jatuh tempo 7 hari. Itu ilegal kayak gitu tuh. Ya yang tadi saya bilang, jebakan. Jebakan apa? Jebakan dia untuk supaya kita minjem di aplikasi tersebut. Udah terjebak, akhirnya terjerat. Karena Bapak nggak kuat bayar, Bapak daftar lagi ke pinjol lain. Gitu. Ya kan? Tapi kita ke situ ujung-ujungnya bayar juga. Bayar jasa, kan kantor kita kantor jasa, nggak mungkin kalau nggak ada biaya jasanya. Tapi saya nggak minta di awal Pak. Nah banyak juga nih jasa-jasa kalau misalkan Bapak main sosial media ya, di Telegram atau di IG, banyak yang menawarkan jasa seperti ini Pak. Tapi kita harus hati-hati, lihat dulu Pak, punya legalitas nggak? Ya, berbadan PT nggak, punya kantor nggak, bener nggak? Banyak menawarkan dia minta amunisi, biaya di awal, bener ya? Nah kantor kita kan kantor jasa, pasti ada biaya jasanya dong, nggak mungkin lah kalau nggak ada biaya jasa. Tapi saya nggak minta di awal. Contoh gini, saya ambil contoh, misalkan saya bersihin rumah Bapak, saya pel dan saya sapu. Setelah Bapak pulang kerja, rumah Bapak udah bersih, sudah saya bersihin ya, saya pel dan saya sapu, berhak nggak saya minta kopi sama rokok? Karena ada jasa saya di situ. Saya kerja dulu Pak, saya selesaikan dulu apa yang saya harus selesaikan. Ketika masalah Bapak selesai, efeknya apa? Efeknya apa? Jasa, Bapak bayar jasa. Kalau yang minta jasa di awal, biasanya maaf ya, biasanya mau nipu, orientasinya uang. Kenapa? Ketika Bapak transfer, nomor Bapak saya blok. Nah, kalau saya mau niat nipu, ngapain saya suruh ke kantor Bapak? Ya kan? Sekarang contoh gini, sebesar perusahaan bank BCA, ya, setiap nasabahnya ada keluhan atau masalah apa, ATM-nya tertelan lah, ganti kartu ATM, ganti buku tabungan, disuruh ke kantor nggak? Sama. Bapak tuh harus bertemu sama tim di kantor, karena kita punya legalitas. BCA punya legalitas nggak? Punya. Kita punya legalitas, ada berbadan PT. Bapak bisa cek di websitenya Kementerian Hukum dan HAM. Ya, kita kan masing-masing punya handphone nih, bisa cek di websitenya, masukin ke Google www.ahu.com. Nah itu nanti cek, masukin PT Malahayati Nusantara Raya, itu terdaftar. Hah? Ya, kita udah terdaftar. Dan kita punya 6 kantor Pak. Kita punya 6 kantor. BCA juga punya kantor cabang. Kita juga punya. Ya, kita punya 6 kantor, 1 kantor pusat, 5 kantor cabang. Kantor pusatnya di mana? Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Kedua, kantor cabang di Meruya, Jakarta Barat, di sini. Ketiga, Sukabumi, Serang, Probolinggo, Bekasi. Dan kita punya kantor cabang. Kita udah sediain wadahnya untuk bantu orang dan mempermudah orang. Ketika ada nasabah yang berkisaran di wilayah situ, bisa langsung masuk ke kantor cabang. Insya Allah kita akan luasin lagi Pak, cabang-cabang. Kita bantu orang kok, Tuhan bantu kita. Ya, butuh yang namanya pendampingan, tapi dimanfaatkan sama pihak oknum yang tidak bertanggung jawab, seolah-olah pura-pura jadi jasa joki lah, apalah. Mereka kan nggak nyebutin badan PT-nya, dia cuma jasa pelunasan, jasa joki, solusi cepat, bener nggak? Tapi kita apa? Sebutin bendera kita, Malahayati Konsultan, di bawah naungan PT Malahayati Nusantara Raya, dan itu sudah terdaftar di website Kementerian Hukum dan berbadan PT. Kalau yang lain tidak berbadan PT, harus hati-hati.